Saya menggarisbawahi tadi pernyataan Uli, ya, bahwa hari ini kita syukuran untuk sebuah mukjizat. Ya. Karena setahun lalu Pak Johan bercerita kepada kita, vonis dokter mengatakan usianya tinggal 18 bulan lagi. Ya. Kalau diam-diam di luar Pak Johan kita sudah bicara itu, nanti bagaimana ini, di mana makam segala macam itu. Dan ternyata setahun kemudian, dari dokter justru menunjukkan sudah bebas dari kanker. Ya. Ini sebuah mukjizat, ya. Dan selalu menarik bagi kita untuk tahu why, apa yang menjadi sebab-sebab di luar ini, karena kita percaya mukjizat apapun pasti ada sains di belakang itu. Pada waktunya, ya, akan terbuka itu. Ya. Nah, saya teringat kisah Stephen Hawking. Tadi saya baca-baca lagi biografi singkatnya. Di tahun 64, ketika Stephen Hawking berusia 22 tahun, dokter mengatakan sebuah vonis, usia dia tinggal 3 tahun lagi. Tinggal 2 atau 3 tahun lagi karena penyakit yang disebut ALS itu yang tak mungkin disembuhkan. Nah, itu pengalaman yang sangat shock bagi Stephen Hawking yang sedang rising star waktu itu, ya. Dan dia melihat sendiri perubahan pada fisiknya sangat signifikan. Di samping vonis dokter juga dia lihat tiba-tiba dia tak bisa jalan. Tiba-tiba tangannya melengkung dan kaku. Dan tiba-tiba dia tidak bisa bicara. Dan praktis akibatnya kemudian dia hanya bisa menggerakkan mata dan otot pipi. Hanya itu menjadi alat komunikasi dia. Jadi itu di tahun 64, 65, 66. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kita tahu 32 tahun kemudian, ya, dia membuat buku yang salah satunya menjadi masterpiece, A Brief History of Time. Jadi kita lihat dia bukan saja tidak mati 2 tahun dan 3 tahun setelah vonis itu, tapi dia hidup dan dia membuat satu buku masterpiece. Itu buku yang tak hanya bagus buat mereka yang intelektual dan akademis, tapi juga bagi orang awam, karena kerumitan kosmologi itu diceritakan secara sangat populer. Ya. Dan sekarang 50 tahun kemudian, kisah dia sendiri menjadi masterpiece, menjadi sebuah film, ya, Theory of Everything, yang menjadi salah satu nominasi film terbaik Oscar. Jadi kita lihat bahwa Pak Johan ada contoh konkret dalam sejarah. Seorang tokoh yang divonis mati, tidak saja dia tidak mati, tapi berakhir pada sebuah karya masterpiece. Nah, saya baca dalam biografi itu, bagaimana mencekamnya Stephen Hawking ketika mendengar vonis itu. Dan dia bilang, hanya kekuatan psikologis dia yang membuat dia tak hanya survive, tapi berujung pada sebuah masterpiece. Ya. Jadi itu penting, itu kekuatan psikologis yang mengatasi keterbatasan fisik. Ya. Nah, lalu saya teringat juga ini diteorikan kemudian oleh seorang psikolog terkenal, Budi juga sering kutip itu, yaitu Viktor Frankl. Nah, Viktor Frankl mengatakan, ya, bahwa tak semua individu, tapi ada di beberapa individu itu mereka mengalami yang disebut pengalaman yang ekstrim. Umumnya orang mengalami pengalaman yang normal-normal saja, tapi beberapa individu dalam pengalaman hidupnya mengalami pengalaman ekstrim, tapi justru karena daya tahan psikologisnya, pengalaman yang ekstrim itu menjadi pintu bagi dia untuk lebih mendalami searching of meaning. Lebih membuat dia terdorong memahami, menghayati hidup yang lebih bermakna, ya, yang ujungnya justru memberikan momentum pada energi yang jauh lebih besar. Ya. Dan ini dipraktekkan sendiri oleh Viktor Frankl. Bagaimana searching of meaning, meaning of life ini, itu menjadi cara dia bertahan menghadapi Holocaust. Ya. Jadi Viktor Frankl ini bersama-sama intelektual Yahudi lainnya, itu dia dijebloskan ke dalam Holocaust, kamp konsentrasi, yang dia saksikan sendiri bagaimana camp itu secara sistematis memang ingin melumpuhkan dan menyiksa
orang-orang yang ditahan itu. Namun dia mengatakan ke diri dia harus keluar dari sini hidup-hidup, karena harus ada kesaksian yang dikatakan kepada dunia, dan dia ingin menteorikan bahwa teorinya ini benar. Mereka yang menemukan makna hidup dalam situasi apapun bisa survive, bahkan lebih jauh dari itu. Ya. Nah, ada cerita tuh, bagaimana kadang-kadang itu mereka disajikan makanan, itu ada kepala ikan, tiba-tiba dari kepala ikan itu keluar cacing, ya. Dan banyak teman-teman dia yang nggak tahan itu, sakit, mati. Ya. Tapi dia karena teori dia sendiri, dia bayang-bayang bahwa ini ikan ini luar biasa gurihnya, itu dia makan dan lahap sekali. Berikutnya cacingnya itu, ya. Dan akhirnya dia survive. Ya. Dan dia katakan bahwa mental-mental yang juara adalah mereka yang lebih membentuk dirinya sendiri ketimbang lingkungan membentuk dia. Ya. Dan dari sana kemudian dia kembangkan lagi teori dia yang menjadi logoterapi itu, bahwa searching of meaning itu adalah satu motif terkuat manusia, ya, yang justru membuat dia bisa tahan banyak sekali penderitaan. Ya. Dan ini dua contoh kasus, ya. Ada Stephen Hawking yang sakitnya itu sangat ekstrim, hanya bisa bergerak dengan otot pipi. Ya. Melalui teknologi, otot pipinya itu diberikan keyboardnya. Dari otot pipi itu bergerak kanan kiri, atas bawah, jadilah itu huruf dan angka, dan kemudian bisa diterjemahkan menjadi buku. Ya. Jadi seorang yang sakit, karena kebutuhan psikologisnya berujung pada masterpiece. Sementara tadi juga sakit yang lain, penderitaan dari Viktor Frankl itu, dia pun berujung pada satu karya yang sekarang dianggap sebagai satu bapak psikologi, humanistik, ya, yang agak beda alirannya itu. Ya. Dulu ada Sigmund Freud, sebelum dia itu yang mengatakan bahwa perilaku manusia ini sangat ditentukan oleh masa kecil dia. Lalu ada lagi kemudian setelah itu, behaviorism, manusia itu adalah kertas putih, jika lingkungannya merah, dia menjadi merah. Nah, Viktor Frankl karena pengalaman pribadi mengatakan bahwa manusia itu tak tergantung dari masa kecilnya, tak tergantung dari lingkungannya, karena dia bisa membentuk dirinya sendiri, mengatasi lingkungannya. Bahkan mengatasi sakitnya, mengatasi fisiknya itu. Ya. Nah, alhamdulillah, saya kira ini juga dicontohkan oleh Pak Johan dengan cara yang berbeda. Tadi kita dengar Pak Johan mengatakan kekuatan doa itu. Ya. Jadi Pak Johan mengatakan tadi terus-menerus negosiasi dengan Tuhan ini. Ya. Bahkan Tuhan pun diajak tidur juga, dikatakan, Tuhan kau katakan bisa sembuh ini. Ya. Dan kita lihat hasilnya sebuah keajaiban. Ya. Nah, itu juga kita harap selaku murid-muridnya dan anak-anaknya ini, jika tadi sakitnya Viktor Frankl berujung pada masterpiece, ya, sakitnya Hawking berujung pada masterpiece, kita pengen juga sakitnya Pak Johan ini juga berujung pada masterpiece, ya. Karena sekarang Pak Johan sedang hampir menuntaskan satu buku penting, terjemahan puitik Al-Quran. Ya. Ini satu buku penting yang membuat kita bisa membaca kitab suci yang 1400 tahun yang lalu, tapi dengan cara yang lebih mendalam, lebih puitik, ya, sehingga membuat itu lebih sampai kepada intisarinya itu. Ya. Jadi kira Elza dari saya bahwa kita harus optimis pada manusia, ya, bahwa ada kekuatan psikologis yang dahsyat betul pada diri manusia itu, yang itu jika dia daya gunakan, itu bisa membuat orang yang lumpuhnya seperti Stephen Hawking itu, atau orang yang disiksa seperti Viktor Frankl itu, tetap bisa berujung pada karya-karya masterpiece. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.